kayaknya ya. Betul. Terima kasih sudah setia bersama kami di KPPPMA 1 di acara edukasi perpajakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya Tommy akan didampingi oleh Kak Amel. Ya, Kak Amel yang akan menyampaikan suatu topik yang lumayan trending ya. Lumayan masih hangat ya. Masih bukan hangat lagi, panas. Makin kesini makin panas. Hari ini tadi saja saya sudah menerima lebih dari 10 telepon terkait menanyakan tentang gimana sih PPN ya. Ini. Belum media sosial ya sudah dihiasi dengan segala macam berita ya, berita dan omongan terkait dengan PPN yang akan naik menjadi 12%. Jadi kali ini memang sengaja kita ambil topiknya adalah penyesuaian tarif PPN 1%. Baik Kak Amel, kurang lebih 30 menit ke depan kawan pajak bisa bergabung bersama kita. Nah, kali ini sudah mencapai 58 pemirsa. Jangan lupa nanti ada kuis yang sangat mudah dan peserta yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang menarik dari kami, yaitu souvenir berupa tadi informasi dari Texmin kita yang baik hati. Sesuai dengan musim Pak. Sekarang musim apa Mbak Amel? Musim hujan ya Pak ya. Musim hujan sama musim liburan ya, musim liburan. Jadi harus sedia payung sebelum hujan. Jadi yang beruntung nanti akan mendapatkan payung dari KPPPMA 1 ya. Baik, kita sudah mendapatkan keterangan tertulis nomor KT 03 tahun 2024 yang akan kita bahas kali ini ya Mbak Amel. Jadi kawan pajak, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait kenaikan PPN sebesar 1% atau penyesuaian, kita biasakan dengan penyesuaian, menyebut dengan bahasa penyesuaian ya. 1% dari yang saat ini, nah ini perlu diingat-ingat nih, nanti kuis keluar nih, yang saat ini berlaku berapa kawan pajak? 11%. Ya, nanti pada 1 Januari 2025 akan disesuaikan menjadi 12%. Nah, terkait dengan hal tersebut, kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 ini perlu kami sampaikan apa sih latar belakangnya ya Mbak Amel ya. Yang pertama adalah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Sesuai dengan kesepakatan, nah ini sesuai kesepakatan berarti sudah tidak ujuk-ujuk tiba-tiba bulan Januari jeng-jeng tiba-tiba menjadi 12%, tetapi melainkan penyesuaian ini sudah melalui pembahasan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap. Jadi ini sudah prosesnya sudah lama, kawan pajak, Mbak Amel. Jadi dari 10% menjadi 11% di 1 April 2022, kemudian dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kenapa kok kenaikan ini bertahap? Yang pertama, agar tidak memberikan dampak yang signifikan kawan pajak terhadap daya beli masyarakat. Sebenarnya sudah dipikirin sama DPR kita ya. Kemudian menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, baik. Selanjutnya apa lagi yang perlu disampaikan ke pemirsa, Mbak? Dasar hukum ya Pak ya. Dasar hukum ya. Dasar hukumnya apa? Landasannya apa terkait penyesuaian tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Nah, kali ini akan coba kita isu yang rame lagi. Isu yang rame adalah ini, kemarin katanya semua dipajekin ya. Semua dipajekin. Semua dipajekin. Terkait penyesuaian ini untuk barang dan jasa yang merupakan betul. Yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat itu tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%. Apa saja Mbak? Apa saja itu? Ya, pokoknya. Yang pertama Pak, barang kebutuhan pokok yaitu seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Ya, dihafalin ya kawan pajak. Kebutuhan pokok. Sudah hafal ini. Karena ini definisi dari undang-undang yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok ya, yaitu tadi.
beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini PPN-nya tetap dibebaskan, tarif 0%. Kemudian yang dibebaskan lagi apa? Untuk jasa, kalau tadi barang kebutuhan pokok, yang kemudian jasa-jasa diantaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja, serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Mel sudah dua. Yang pertama barang kebutuhan pokok, yang kedua adalah jasa, beberapa jasa. Kemudian ada lagi yang ketiga, ada barang lainnya. Barang lainnya misalnya buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rusunami, listrik, dan air minum. Dan berbagai insentif PPN lainnya yang secara keseluruhan diperkirakan sebesar 265,6 triliun untuk tahun 2025. Berupa insentif di tahun 2025 nanti kawan pajak. Nah, kemudian yang perlu kita informasikan yang ketiga adalah kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% nanti berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%, kecuali beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak, yaitu minyak goreng curah merek Kita. Itu juga nanti akan masuk ke pengecualian. Kemudian tepung terigu dan gula untuk industri, kawan pajak. Nah, untuk ketiga jenis barang tersebut, yaitu minyak goreng curah merek Kita, kemudian tepung terigu dan gula industri, tambahan PPN 1% akan ditanggung oleh pemerintah. Ya, untuk mengendalikan harga-harga dan inflasi tadi. Sehingga penyesuaian tarif PPN ini diharapkan tidak mempengaruhi ke harga jual ketiga barang tadi, yaitu minyak goreng curah yang merek Kita, tepung terigu, dan gula industri. Nah, terkait dampak Mbak, ini lagi rame juga, kita langsung masuk ke menjawab pertanyaan aja nomor 5. Ya, menjawab pertanyaan terkait dengan, ini yang lagi rame kawan pajak, jadi terkait PPN atas uang elektronik dan dompet digital. Nah, ini beberapa sudah masuk di kitab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, bagaimana Pak terkait dengan e-wallet-nya? Apakah terdampak terhadap kenaikan atau penyesuaian PPN dari 11% menjadi 12%? Kira-kira gimana Mbak Amel? Bisa dibantu? Menjawab pertanyaan mengenai PPN atas uang elektronik dan dompet digital atau e-wallet tadi, dengan ini disampaikan bahwa jasa atas transaksi uang elektronik dan dompet digital selama ini telah dikenakan PPN sesuai ketentuan PMK 69-PMK.03/2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. Namun, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya bukan nilai pengisian uang atau top up, saldo atau balance, atau nilai transaksi jual beli, melainkan atas jasa layanan penggunaan uang elektronik atau dompet digital tersebut. Jadi yang dikenakan PPN sebenarnya bukan dari nilai kita mengisinya, kawan pajak, tetapi dari nilai jasanya, layanannya. Ini ada contohnya, misalnya Mr. Zain, dicontohkan di sini ya, mengisi ulang uang elektronik senilai 1 juta. Biaya top up-nya 1.500, maka PPN-nya pada saat masih dikenakan tarif 11%, itu adalah 11% kali 1.500-nya saja. Jadi cuman membayar Rp165. Dan nanti dengan penyesuaian di 1 Januari 2025 menjadi 12%, maka PPN-nya adalah 12% kali 1 juta apa 1.500? 1.500-nya. Jadi cuman Rp180, sehingga kenaikannya hanya 1% atau Rp15 saja.
Jadi jangan gagal paham lagi ya. Ya, Jadi betul. bukan dari total, saya top up 3 juta kali 12%. Nah, PPN atas Jasanya. e-walletnya saja. Oke. Nah, artinya apa tuh Pak? Berapapun nilai uang yang di top up, Iya. itu tidak akan mempengaruhi PPN terutang atas transaksi tersebut ya Pak ya? Iya, Karena betul. PPN-nya dikenakan sekali lagi Atas jasanya. jasa layanan. Jasa e-walletnya. Untuk top up. Nah, sebelum lanjut, ini dari Texmin sudah senyum Pak. Kapan kuis? Oke. Bagi Texminnya. Kita lihat sudah 85 penonton. Luar biasa, 85 penonton. Siapkan jari Anda. Cuman di akhir tahun ini kita spesial ya. Spesial. Berapa detik nih? 30 detik. Jadi pemenang kuis, karena ini jawabannya sangat mudah sekali. mudah. Jadi siapkan jempol Anda langsung di tombol angka. Iya. Tuh, clue-nya tombol angka. Pemenang kuis adalah 30 detik dari saya mengucapkan Selesai kata terakhir. Ya, membacakan soalnya. Dialah pemenangnya. Jadi bukan cepet-cepetan, tetapi siapakah yang mengetik Jawab. di detik ke-30? 30. Jawabannya, itulah pemenangnya dan Texmin sudah siap memantau. Dan yang Oke? jawaban benar ya Pak ya? Jawabannya harus benar. Harus benar. Gampang banget ya. Gampang banget. Ayo, Ya, kawan di detik saja. ke-30 ya, detik ke-30. Oke, pertanyaannya adalah berapakah tarif PPN yang akan diberlakukan di tanggal 1 Januari 2025? Ketik dari sekarang. Pemenangnya adalah detik ke-30. Tuh. 30. 2, Sejak sekarang. 3. Ayo kawan pajak. Tahan. Ayo udah detik keberapa Ada ini? yang sudah ini kira-kira Ada. Anda menjawab. Ada yang jawab, ada yang 11% kan yang sekarang. Untuk yang Januari, ayo yang Januari tadi udah saya bilang. 1 Januari Literasi dong, literasi. 2025. 4, 3, 2, 1. Inilah pemenangnya. Inilah pemenangnya. Texmin Ceng sudah ceng, dapat Texmin sudah sepertinya. dapat sepertinya. Jadi detik ke-30 lah pemenangnya ya. Jaga. Jadi ini luar biasa, ada Pak Heru Jatmika, ada Ibu Kasana, Ibu Rulilim, Ibu Mona SRP, ada lagi, ini betul semua sebenarnya jawabannya. Iya, banyak Ada yang Bu Haryani 1889, terima kasih Bu. Ibu Farina Seftiani, Ibu Nining Yuliana, Ibu Yeyen, Ibu M Rahmadani, Ibu Cai Silia, ada nggak jelas 21 bawahnya. Ada Alvin Fadil, salah tapi masih 11%. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tunggu nanti. Dan pemenangnya adalah yang tepat di detik ke-30 menjawab 12%. Kayaknya Siapakah quiz dia? kali ini bukan jawaban yang susah ya Pak. Bukan. Ngepasin jamnya Pak. Ngepasin jamnya ini, makanya siapkan jari Anda. Oke, sebuah payung dan rupanya bukan cuma payung ya, Masya Allah. Iya, banyak Pak isinya. Banyak kali. Payung yang utama. Payung. Dalemannya ini juga termasuk Min. Iya. Ini, ada kalender 2025. Ada agenda juga ya. Selamat buat Keren. Selamat buat Elah. mata tua. Elah Widya. Ya, Elah Widya. Selamat Anda mendapat payung dan saudara-saudaranya. Akan dihubungi oleh Texmin, jadi siapkan DM Anda. Oke, masih ada satu lagi, payung satu lagi sebelum kita lanjutkan. Tunggu ya, kita kawan lanjutkan dulu. pajak. Tunggu sebentar lagi ya. Sekarang juga kita perlu menyampaikan terkait dengan kemarin isunya adalah jasa sistem pembayaran KRIS. Nah, sampai ada yang bilang, ya udahlah, nanti Mbak Amel, Iya. kita kalau jajan pakai cash aja. Kenapa? KRIS kena Nanti PPN kena 12%. 12%. Nah, kira-kira bagaimana sih sebenarnya terkait dengan KRIS ini? Nah, Ini kawan pajak. ini ada dasar hukumnya loh Mbak Amel. Iya. Jadi transaksi pembayaran melalui KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard merupakan bagian dari jasa sistem pembayaran. Atas penyerahan jasa sistem pembayaran oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP kalau disingkat kepada para merchant terutang PPN sesuai ketentuan
yaitu PMK 69 garing PMK titik 03 garing 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. Artinya ya sudah dari tanggal berapa ini ya? Dari 2022 ya? 2022 aturannya. Iya, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran bukan merupakan objek pajak baru. Ya. Yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah Merchant Discount Rate-nya atau kalau disingkat MDR yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant. Jadi bukan ke konsumennya ya. Betul, Pak. Jadi itu yang terkait dengan kris kawan pajak ya. Menambah pengetahuan kita, kalau penasaran bisa dicek di googling ya, di Google. Ada PMK 69 garis miring PMK 03 garis miring 2022. Jadi bukan pajak baru, menyesuaikan tarifnya saja dari 11% menjadi 12%. Ini ada contohnya nih. Ada contohnya nih Pak. Misalkan ini Tuan Pablo pada Desember 2024 membeli sebuah TV seharga 5 juta rupiah. Atas pembelian tersebut terutang PPN masih Desember 2024 berarti 550.000. Sehingga total harga yang harus dibayarkan oleh Mr. Pablo tersebut adalah 5.550.000. Atas pembelian TV tersebut jumlah pembayarannya dilakukan oleh Mr. Pablo itu tidak berbeda. Baik ketika menggunakan kris maupun cara pembayaran yang lainnya. Artinya jasa sistem pembayaran melalui kris bukan merupakan objek pajak baru. Ya, jadi sudah dilakukan sejak lama. 2022. Nah, ini lagi liburan Mbak Amel, lagi liburan. Kawan pajak yang nggak jalan-jalan di rumah kira-kira ngapain? Kalau saya Netflix kan, Pak. Netflix kan? Sebut merek boleh ya, sorry tit ya. Kepada banyak loh kita sebut juga ya, ada Prime TV, ada WeTV, ada dan sebagainya. Intinya platform-platform berbayar. Nah, sempat isu juga berkembang kemarin itu terkait dengan langganan Netflix ya. Gimana? Wah, jadi mahal loh, bla 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 ya. Terkait dengan kaum-kaum yang suka rebahan sambil pegang remote seperti saya itu juga. Itu gimana Pak untuk yang seperti itu? Terkait dengan biaya berlangganan platform digital seperti Netflix, Spotify, YouTube Premium dan sebagainya yang selama ini menjadi objek dari PPN PMSE ada di PMK 60 garis miring PMK 03 2022. Nah, di sini tidak berubah juga, platform tersebut ternyata sudah ditunjuk menjadi pemungut PPN PMSE. Artinya PPN terhadap langganan platform digital kita ini bukan hal baru kawan pajak. Sejak tahun 2022 sudah dipungut melalui iuran bulanan atau iuran tahunan kita. Jadi bukan hal baru, hanya menyesuaikan saja dari 11% menjadi 12%. Jadi bukan pajak baru. Ya. Kemudian juga terkait dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, voucher yang selama ini sudah dipungut PPN. Juga ini bukan merupakan hal baru. Kalau terkait dengan token-tokenan ini, dengan pulsa-pulsaan ada di aturannya? PMK 6 tahun 2021. Ya, ini juga bukan objek pajak baru, hanya menyesuaikan saja tarifnya dari 11% menjadi 12%. Nah, kalau Mbak Ame sukanya goler-goler nonton Netflix. Nah, kalau anaknya sukanya nonton konser nggak sih? Nonton konser. Biasanya akhir tahun kan banyak konser ya kawan pajak ya. Kira-kira sudah dianggarkan mau nonton konser apa? Min, kamu nonton konser apa Min? Belum ada. Dia kayaknya hobinya NCT deh dia. Tapi NCT. Pak nonton konser nanti nggak naik nih Pak tarifnya. Oh iya, kemarin sempat ramai juga kawan pajak bahwa gimana nih dengan tiket konser? Apakah terdampak juga dengan penyesuaian tarif PPN menjadi 12%? Nah, kita lihat dari keterangan tertulisnya. Gimana Mbak Mel? Transaksi penjualan tiket konser musik dan sejenisnya bukan merupakan objek PPN, tetapi objek pajak barang dan jasa tertentu atau disingkat PBJT yang diadministrasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini yang sering miskom, ya. Yang sering miskom kawan pajak. Ya, tiket konser itu pajaknya pajak daerah, ya, bukan pajak pusat, bukan PPN. Bukan PPN. Ya, tapi pemajakannya ada di pemerintah daerah, jadi tidak merupakan objek PPN. Nah, terus berikutnya, kalau orang daerah lagi liburan, orang daerah mau nonton konsernya di JIS misalnya, di Jakarta, di Gelora Bung Karno. Harus gimana? Naik apa dong, Pak? Naik apa? Naik odong-odong. Naik odong-odong nggak nyampe-nyampe. Nah, biasanya kan yang dari luar daerah kan naik pesawat. Dan bagaimana dengan dampak penyesuaian PPN 11% menjadi 12% di penjualan tiket pesawat dalam negeri? Nah, bagaimana efeknya? Kita lihat dari keterangan tertulisnya, selama ini pengenaan PPN terhadap tiket jasa penerbangan sudah diberlakukan cukup lama, sehingga ini bukan merupakan objek PPN baru, melainkan penyesuaian saja. Jadi tidak ada perubahan, semuanya tetap kena PPN, cuma naik dari 11% menjadi 12%. Nah, berdasarkan hitungan pemerintah, inflasi saat ini cukup rendah di angka 1,6% kawan pajak, sehingga dampak kenaikan PPN 11 menjadi 12% hanya 0,2%. Dan pemerintah akan tetap menjaga inflasi tetap rendah sesuai dengan target APBN 2025 di kisaran 1,5% sampai dengan 3,5%. Dengan demikian, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% diharapkan tidak menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan. Nah, apalagi Mbak Amel yang perlu disampaikan ke teman-teman penonton kita yang sudah 95 orang ada di sini. Nah, sekarang perjuangan lebih berat untuk kuis nih. Kalau tadi cuma 80, sekarang 95 ya. 95 jari akan berlomba di sini. Nah, menurut keterangan tertulis juga Pak, kita lihat kembali kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022. Ini pengalaman kemarin ya, pengalaman tahun 2022 itu ada kenaikan dari 10% menjadi 11% kawan pajak. Ini tidak menyebabkan lonjakan harga barang atau jasa dan tergerusnya daya beli masyarakat. Nah, berkaca pada periode kenaikan PPN dari 10 menjadi 11% pada tahun 2022 tersebut, dampak terhadap inflasi dan daya beli tidak signifikan. Di tahun 2022, tingkat inflasinya adalah 5,51%. Namun, terutama disebabkan tekanan harga global, gangguan suplai pangan, dan kebijakan penyesuaian harga BBM akibat kenaikan permintaan dari masyarakat pasca pandemi COVID-19. Sepanjang 2023 sampai 2024, tingkat inflasi berada pada kisaran 2,08%. Tapi itu tidak keluar di kuis yang berikutnya ya. Tenang aja. Cukup banyak angka-angka, tetapi kita berikan kuis yang sangat mudah. Nah, sebagai konsekuensi dari penyesuaian tarif ini, penyesuaian tarif dari 11% menjadi 12%, maka pemerintah sudah menyiapkan paket insentif ekonomi untuk kesejahteraan yang akan semakin melindungi kelompok masyarakat tidak atau kurang mampu. Salah satunya adalah dukungan untuk rumah tangga individu, yaitu PMK, di mana pemerintah berencana akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras bagi 16 juta keluarga penerima manfaat. 16 juta orang akan mendapatkan beras. Setiap keluarga akan menerima 10 kg beras per bulan selama 2 bulan, yaitu Januari dan Februari 2025. Itu insentif yang pertama. Yang kedua, PPN DTP itu tadi apa? Ditanggung oleh pemerintah sebesar 1% untuk tepung terigu, gula industri, kemudian dan minyak kita selama 1 tahun. Kemudian diskon 50% untuk tagihan listrik diberikan kepada pelanggan dengan daya 2200 volt ampere atau lebih rendah selama 2 bulan pertama di tahun 2025. Kemudian diskon PPN ditanggung pemerintah bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan 5 miliar atas 2 miliar pertama, yaitu diskon 100% untuk bulan Januari sampai Juni 2025 dan 50% untuk bulan Juli sampai Desember 2025. Oke?
Wah, ini Texmin sudah melambai-lambai kuis lagi. Oke, sebelum kita lanjutkan tentang bagaimana paket insentif ekonomi, ya, Mbak Amel, kita kuis dulu aja. Oke, siapkan jempol Anda. Perjuangan untuk 94 jari. 94 penonton kita. Ingat, detik ke-30 ya. Tunggu detik ke-30 sen ya. Pertanyaannya. Ya, nanti ini ada beberapa pertanyaan, nanti akan coba kita bacakan ya. Oke, sekarang kita kuis dulu, kita bagi-bagi rezeki dulu, namanya juga Jumat Berkah ya. Oke, sabar ya kawan pajak yang sudah bertanya di chat di ya. Chat, kolom chat. Pertanyaannya adalah, gampang sekali, berapakah tarif PPN yang berlaku saat ini? 1, 2, detik ke-30. Detik ke-30, 3, kawan pajak. 4. Yuk. Yang berlaku saat ini. Ayo Texmin. Detik keberapa ini Texmin? Aduh, sudah banyak yang jawab sudah, benar ya? Semua yang masuk. Oke, benar semua tapi belum 4, 3, 2, 1. Ini pemenangnya. Tenet. Dan pemenangnya adalah, lagi ditulis, oke. Terima kasih kawan pajak. Ada PT Musim Mas Sejahtera, Ibu Vera Sinaga, Bapak Heru Sujatmiko, Adik Deviza, Rian RMI, siapa lagi nih? Masih banyak di atasnya. Enen Casey. Banyak sekali ya Allah, ada 90 orang menjawab bersama-sama 11%. Betul, tetapi keberuntungan adalah yang berhasil mengetik di detik ke-30. Siapakah dia? Sambil menunggu Texmin, kita bacakan berikutnya insentifnya apa? Insentif. Ya. Kalau tadi Pak Tommy sudah membacakan untuk dukungan untuk rumah tangga dan individu. Pemerintah itu mau memberikan apa tahun depan ya? Oke. Sekarang kalau untuk pekerja, dukungan untuk pekerja Pak. Iya, apa Mbak? Apa itu? Perbaikan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK. Oke. Dan berikutnya ini yang ditunggu-tunggu juga ini untuk UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Akan dilakukan perubahan PP 55 tahun 2022 di mana masa berlaku bagi WPOP UMKM yang telah menggunakan tarif final 0,5% selama 7 tahun dan harusnya berakhir di 2024 diperpanjang untuk tahun 2025. Kemudian bagi wajib pajak orang pribadi UMKM lainnya tetap dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% selama 7 tahun pertama sejak pertama kali terdaftar sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Kemudian UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban membayar PPh. Ini yang ditunggu-tunggu. Oke, selanjutnya dulu, ini nanti aja. Sabar ya, biar selesai dulu pesan-pesan kita, pelajaran kita biar selesai dulu, baru hadiah kita berikan. Yang berikutnya yaitu dukungan untuk sektor industri dan padat karya atau PMK, Pak. Oke. Pertama, pekerja sektor padat karya dengan... Ini kemarin ada yang nanya loh. Betul. Di helpdesk kita. Oke, di helpdesk kita, yaitu padat karya itu apa sih? Banyak sekali. Jangan-jangan perusahaan saya bekerja ini padat karya atau lembut karya. Lah, kita nggak tahu padat atau empuk kan? Atau longgar karya. Nah, kriterianya bagaimana kita tunggu aturan berikutnya. Oke, agak dipercepat Mbak Amel. Pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga 10 juta per bulan akan mendapat insentif PPh pasal 21 DTP atau ditanggung pemerintah. Kemudian yang kedua, bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan yang dibayar oleh BPJS-TK. Kemudian subsidi bunga 5% untuk pinjaman oleh perusahaan tekstil untuk revitalisasi mesin. Ya, selanjutnya pemerintah juga akan memberikan stimulus kawan pajak untuk sektor perumahan, yaitu PMK, DTP, PPN, memberikan diskon PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah sebagai sektor dengan multiplier tertinggi dengan harga jual hingga 5 miliar untuk 2 miliar pertama dengan skema diskon 100% pada periode Januari sampai Juni 2025 dan diskon 50% pada periode Juli sampai Desember 2005. Dan terakhir otomotif. Ya.
Untuk insentif sektor otomotif atau PMK PPN DTP, yang pertama kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau disingkat KBLBB mendapat berbagai insentif termasuk PPN DTP 10% untuk KBLBB, PPN BM DTP 15% untuk KBLBB impor CBU atau CBU dan CKD, serta bea masuk 0% untuk KBLBB CBU. Kemudian kendaraan bermotor hybrid diberikan insentif berupa PPN BM DTP sebesar 3%. Oke, Mbak Amel, kita masuk ke kolom chat dulu, Texmin, sebelum kita tutup. Ini ada dari Eka Puspita. Ibu Eka Puspita, halo, selamat siang. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Bapak Ibu izin bertanya, objek PPN selain kebutuhan pokok minyak goreng, tepung terigu, dan gula, naik menjadi 12% ya Pak? Kalau kebutuhan pokok yang disebutkan Mbak Amel di awal tadi, apa Mbak yang di depan tadi, masih tetap dibebaskan Ibuku, ya. Jadi barang kebutuhan pokok yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran, itu tetap mendapat fasilitas pembebasan PPN, ya. Kalau yang 3 tadi, tepung terigu, minyak goreng, dan gula, itu adalah PPN-nya ditanggung pemerintah, ya. 1%-nya 1%-nya ditanggung pemerintah. Semoga bisa menjawab Bu Eka Puspita. Oke. Kemudian kita lihat. Berarti benar Pak. Ya. Kecuali yang 3 jenis ini dikenakan tapi tadi ditanggung pemerintah, ya. Oke. Kemudian ada dari Bu Ninda Nurafina. Selamat siang Bu. Untuk pengajuan PPN 12% mulai kapan dan bagaimana cara pengajuannya? Mohon dibanting. Mohon dibantu ya. Baik Bu, kita sama-sama menunggu aturan pelaksanaannya. Coba nanti menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat atau di mana Anda terdaftar, atau menghubungi Kering Pajak 1500200 untuk update aturan pelaksanaannya. Baik, ada lagi. Kemudian dari Devizu, Kak Devizu. Kemudian apakah masih bisa atau tidak jika ingin pembetulan MCT masa? Di Cortex. Ini terkait Cortex, maaf. Nanti silakan ditanyakan melalui Kering Pajak 1500200. Hari ini temanya adalah PPN penyesuaian tarif PPN, ya. Terima kasih. Kemudian Mulyesi. Gak semua BPPMA 1 dapat semua kalender pajaknya ya Pak? Min! Min, ada yang komplain. Ayo, BPPMA 1 dapat kalender pajaknya enggak? Sorry Bu Mulyesi, nanti yang jawab biar teks Min kalau ini. Karena hari ini saya juga dapat 2. Kita aja belum dapat ya. Curhat. Oke. Kemudian Kayaknya sudah semua pertanyaan. Baik, terima kasih kawan pajak, tepuk tangan buat kita semua. Sudah 30 menit bergabung bersama kita. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saatnya kita Jumat Berkah untuk berbagi. Pemenangnya adalah penulis yang kedua @drinik09. Ya, @drinik09, selamat. Anda mendapatkan payung dan teman-teman. Sebatang payung dan teman-temannya, ya. Terima kasih. Gamel sudah cukup? Oke, pertanyaan sudah dijawab, hadiah sudah dibagi. Textminnya sudah kedip-kedip. Terus, Pak. Terima kasih kawan pajak, sampai jumpa di tahun depan, ya. Tetap pemantau IG Live dari KPPPMA 1. Kita akan mencoba menyampaikan yang ringan-ringan dan mencerahkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat tahun 2024, kalau kami ada yang salah atau kurang berkenan, mohon dapat dimaafkan. Kita mencoba memberikan pelayanan yang terbaik dan dukung kami untuk tetap menjadi zona integritas wilayah bersih melayani, ya. Di mana kita mohon di tahun baru ini biasanya banyak parcel-parcel, nggak perlulah Pak. Kami aja yang memberikan bingkisan ke Anda. Hadiah kuis maksudnya, ya. Jadi mohon tidak memberikan sesuatu apapun terkait dengan pelayanan kepada kami. Bantu kami untuk menjaga integritas, memberikan pelayanan sepenuh hati, dan semoga kita semua bisa melewati tahun 2024 dengan sehat walafiat, kawan pajak.
tercapai semua target-target Bapak Ibu sekalian dan berkah di tahun 2025 nanti. Amin. Terima kasih. Bila itu wadaya. Saya Tommy Hadilsiono dan saya Amelia. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Texmin kita Tendi Aristo ya. Sampai jumpa tahun depan.